Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di musholla yang sama kita muliakan ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih memberikan ke kita kesehatan. Lesai Bu? Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kesehatan itu Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir walau dalam kondisi pagi hari parui kanyang, dan kita hadir. Nyodo jo kadang-kadang parui kanyang ini tidak hadir do. Dan sampai ini saat Allah masih memberikan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Bu, boleh terang Bu? Lain. Dan semua itu tidak dimiliki oleh semua manusia. Nyo kadang umur lagi panjang, badan tidak sehat. Ada kan? Badan sehat, umur panjang, waktu luang ke masjid, ke musholah tidak ada. Sibuk saya, walaupun pagi hari. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada. Kadang tak lo istiqomah kayak itu. Hujan sekete, gerimis sekete, litak sekete. Nah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Mari kita istiqomah selalu. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus musholla Baitul Jalal yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin, lusana sunah sadonyo yang ada di siko, orang tua kami, udah kami, uni-uni kami. Terima kasih udah Syarial Nadir yang beliau selalu mengingatkan dan untuk bagaimana dakwah itu jalan agar lebih baik dan lebih berkembang. Semoga kita doakan beliau tetap sehat. Amin kalau Bu. Panjang umur. Binantu cilai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini ikolah pagi ke mana Bu? Kita kenal lah dah. Oh. Dek lalita nak tetong lah nah. Manusia atau hamba yang beruntung di bulan Ramadan. Karena dalam kajian kita panitia tidak menitipkan judul. Nah, tentu judul bukan tahu asli. Pesantren ada di sini. Ada manyo? Oh, libur. Jadi kalau libur tu dah datang lah ya. Namun libur tu datang lah. Oh iya dah. Tapi nanti kalau ndak datang anak ke surau, ke musholla, ke masjid, jangan salahan panitia anak. Jangan pemkol disalahan. Pesantren tak sukses. Waduh, sudah pesantren anak ke surau ledos.
anak tu ndak anak panitia doh. Anak tu ndak anak Pemko. Anak sia? Anak awak. Jadi kalau anak awak abak jo amak nombok kemari. Nah, gitu caranya. Anak mbok kini ko belum pulang di pondok, maka ndak abok mari dah. Seorang masih di pondok dan seorang lain turun kini ko ngaji ngisi kajian imam sajadah dia. Dan seorang lain mendampingi bundanya. Nah, jadi tanggung jawab memang tanggung jawab awak dan Allah akan minta itu. La tazalu maqadama abdi yaumil qiyamah, kan kata Rasul seperti itu. Nanti di hari kiamat tidak akan bergerak kaki seorang hamba itu sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Di antaranya adalah persoalan yang berkenaan dengan an umrihi, umur kita. Nah, dimanfaatkanlah umur awak kini ko sebaik-baiknya mumpung Ramadan masih ada bersama kita. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, siapa saja yang manusia yang beruntung itu, aku de awak dan ketik-ketik kan dak dodoh gitu kan. Nang ka mencetak dak dodoh dah. Yang pertama, orang yang lai puasa. Itu dia pasti beruntung itu. Karena Allah telah janji, Rasul telah menyampaikan, yang puasa dari awal sampai akhir pasti dia mendapat ampunan Allah. Ghufira lahu. Dan itu sudah dapat jaminan itu. Lalu dia puasa baru. Tapi kalau ditinggalkannya puasa, tidak. Dia tidak dapat apa-apa. Nyo ada je tu. Di hari lain nyo jarang puasa sunnah. Kini lah masuk bulan Ramadan, ndak jodoh. Banyak alasannya. Di kerja malam lah, lembur lah, latih bagai, kerja barek bagai. Nah, kan ada doa itu, kerja di gudang bagai, ndak taluk lah, macam-macam. Siapa yang meninggalkan Ramadan, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat, nyo tinggal Ramadan tu, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Besok hari lain kan nyo ganti tu, dikado namanya, ndak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Jadi hati-hati sampailah ke anak-anak awak, ke turunan kita, siapa saja puasa jangan sampai ditinggal. Jadi orang yang beruntung di Ramadan, orang yang lain melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa dari awal sampai akhir. Bu, terang Bu? Dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Nyodo tu awal puasa, akhir puasa, tengah-tengah ndak bolong. Tu sama jodoh nak tu mah. Ndak. Awal sampai akhir. Berarti kecuali ada uzur tadi itu. Kalau ada uzur tu wajib malahan untuk ditinggalkan, tidak puasa. Biasanya perempuan tu ada uzurnya itu. Uzur tu kalau dalam Al-Quran faman kana minkum maridun, kalau dalam keadaan sakit ko sakit manaun contohnya minum ube taruh konsumsi ube. Bu, ibu harus minum ube 3 kali sehari. Ya dok, ndak boleh tinggal. Kalau tinggal dok, tinggal secik ibu mati gitu. Kecik dokter kayak gitu. Dokternya kadang kan lebih dari Tuhan kan. Itu takut kayak kau, ambil obat terus itu boleh. Atau lah tuo bangka, logai warna tuo bangka, pakai bangka ya bu ya. Tuo bangka tu ciri-cirinya kalau makan tu alam ngretek tu. Kadang ke belakang suuk ke, ndak lurus itu dah. Kalau duduk hampir batawi daguak je lutut lagi. Tu tuo bangka tu. Tapi kok kancang sih suo batambu tu makan banyak tu baru. Habis separiwak dia. Tu tuo baru tu mah. Dak tuo bangka tu dah. Kalau seandainya seperti itu boleh. Atau seandainya ada ibu-ibu melahirkan. Lu cari Malayan kau dulu. Malayan kau tiap tahun tu ndak? Nyodo situ. Masuk Ramadan layan langsung. Masuk Ramadan layan langsung. Cie setahun. Masuk Ramadan gandua langsung. Masuk Ramadan malatui langsung. 10 anak. 10 anak kan 10 tahun tu. Oi, lumayan juga lama itu. Tu kalau memang seperti itu, nyo kan sehat. Mana tahu kan?
Ada itu. Nah, kalau seperti itu boleh ditinggalkan puasa itu. Atau musafir, perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Kalau tidak karena itu, maka tidak boleh puasa ditinggalkan. Satu, orang yang beruntung, orang yang melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Man shoma Ramadana, kan terkenal itu, maka dia mendapat ghufira lahu, ampunan Allah. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat jamaah. Nyo kadang ada yo tipe manusia kok puasa lai lumayan dah. Di siko tak ada sampai lain. Nyo ada tu. Puasa taluk dinyo dari pagi sampai sanjung, sampai sore. Ayang solat ko bari wanah kepala tu. Ndak namu mendaki ke surau musolah tu. Pada rumah ke musolah tu mah. Hati-hati. Bapak Ibu, kalau dalam Al-Qur'an itu ada nanti Allah menyampaikan penyesalan manusia karena tidak sholat. Masalakakum fi saqar, yang menyebabkan kaum masuk dalam neraka saqar. Qalu itu ada alif di situ tuh, ada jamak itu. Lam nakum minal musallin, dulu kami tidak sholat. Maksud tidak sholat? Enggak. Rumah kali dekat musola Baitul Jalan mah. Iyo, rumah kami lah balanci-lancian di musola tu, sembahyang indah. Batu sibuk ngasuh anak. Tu sudah itu 20 tahun lagi ngasuh cucu. Aku 20 tahun lagi siapa lagi? Siapa cucu siapa lagi? Cici lagi. Siapa cici siapa lagi? Kalau duit itu ya. Bilo kata untuk kasurau ke musola masjid. Tidak ada dong. Untuk itu saya kata. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang meninggalkan solat, yang tidak solat, penduduk neraka, iya. Itu dalam Al-Quran tu. Kalau ingin mencari ibu penduduk neraka yang masih duit, bu, boleh terang bu? Penduduk neraka yang masih duitnya masih berjalan di dunia ko baru orang yang tidak solat. Jangan bilang loh, memang kayak gitu kata Al-Quran, kata Allah. Kalau ada suami ibu tidak solat, ibu lalu jauh penduduk neraka. Contoh suana tu mah. Kalau ada bini awak yang tidak solat, berarti kita tidur dengan istri, dengan perempuan penduduk neraka. Cari dalam Al-Quran tu. Jadi kalau solat tidak ada main-mainnya, tidak ada tawar. Kalau awak mungkin tidak ada uang untuk haji dan umrah, masih dianggap orang Islam. Kadang tidak ada rezeki balabiah untuk zakat, masih dianggap Islam. Kadang puasa tinggal bolong-bolong lo bagai, masih dikategorikan orang Islam. Kalau tidak solat, kafir dia. Titik tidak pakai koma. Bisa jali-jali saja. Kenapa seperti itu? Man tarakas shalah faqad, ada qad di sana. Bapak Ibu mungkin yang guru dosen bahasa Arab, ada qad. Qad itu kan taukid itu. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh. Begitu Allah menyatakan dia telah kafir melalui Rasul. Jadi salat tidak ada main-main. Bainal abdi wal kufar tarakus salat. Beda antara hambaku dengan yang bukan hambaku, salat. Kalau nya salat iman, kalau ndak salat kafir. Jaleh. Jadi dalam Islam itu hitam putih. Iyo indak. Abu-abu ndak dodo. Abu-abu itu munafik namanya itu. Jadi penting sampailah ke anak-anak awak, salatnya jangan sampai tinggal. Dari kini alhamdulillah tadi kan ada anak-anak awak solat tu. Tapi jangan sampai mereka dibiarkan kalau dia tidak solat. Kadang awak cok pembiaran awak kini kok. Bapak ibu awak tadanga suruh azan di masjid, di musola, di surau awak pergi ke surau. Beko anak kadang main sandal, bermain di kadai, bermain di situ apa dia saya. Dan itu tidak peduli. Jadi oleh sebab itu solat adalah sangat penting. Sangat penting benar. Bahkan Nabi mengecewakan juga anak kandung seorang, Fatimah, solat sayang. Saya Rasulullah, bapakmu tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak solat. Solat. Rasulullah, juga anak kandung seorang. Kan bisa Nabi mengecewakan itu, Fatimah, tenang saja. Nanti di akhirat ada papi.
Bisa kan? Ndak ada yang ndak bisa bagi Nabi itu doh. Tapi ndak nepotisme itu ndak ada doh. Ya, jadi penting ibadah jangan sampai diabaikan. Dari kini Bapak Ibu, dari kini. Kalau lata biasa anak awak salat insyaallah aman. Ndak payah awak menyuruh. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen bandingkan antara anak yang rajin ibadah dengan anak yang ndak pernah ibadah. Yo cingkah orang barangnya. Kentagang-tagang baru ya bennya. Memang seperti itu. Karakter ibadah itu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Nah, ini makanya penting. Ibadah, solat jangan sampai. Apalagi solat jamaah. Bu, lain tak bu, apa ngantuk bu? Ngantuk pulang oleh. Solat berjamaah jauh lebih hebat dan lebih penting ketimbang dengan solat sendirian. Makanya hadis yang terkenal itu salatul jamaah afdol min sab'inin. Kan 27 dulu. Ada yang 28, ada yang 25. Yang terkenal 27. Artinya apa? Sekali awak salat subuh asiko sama jo 27 kali di rumah. Kalau 27 kali kan 27 hari itu. 27 hari itu hampir sebulan. Sekali siko salatnya sama je sebulan. Terang bu. Lain. Kalau ada kebatanya boleh bu. Makanya solat berjamaah tu kajar. Kejar solat jamaah tu. Boleh kalau awak rumah dekik. Ada sahabat, ya Rasulullah, saya tua. Terus buta. Jadi tidak ada nak kau bimbing ke rumah masjid doh. Karena di Arab tu kan masjid semuanya, walaupun kecil, masjid. Jadi pak, lay boleh solat di rumah. Anta sami'tu nida? Kata Rasul, apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasul. Iya, saya dengar ya Rasulullah. Fajibhu, datang. Orang gaib, buto. Ndak ada nak membiang ke rumah saji. Tadanga suara azan, datang jamaah. Badan gadang, gaib indah. Ale, buto ndak lah doh. Talingu ndak lo pakak doh. Tadanga suara azan, awak aniang saya di rumah. Dua saja. Alasan awak besok di akhirat. Itu kan terpaksa diri itu. Alasan awak di akhirat besok. Pas ditanya, ndak bisa awak malapean diri. Tuh contohnya tadi. Itu sahabat Rasul tuh. Sahabat yang hidup di zaman Rasul. Orang gaib, buto, ndak ada kau bimbing karena memang beliau hidup sebatang kara. Akhirnya dalam riwayat tuh hanya rantang tali itu. Kalau masaji itu. Tujuannya tu, oh pakcik saya ketali tu leh. Betu banah tu. Pentingnya solat berjamaah. Jadi kalau ndak awak nak kamar main musola awak sialai. Orang indah ruang kamari ti awak tu kan susah jo. Awak bersama-sama siko. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, sampaikanlah kepada anak-anak awak solat jamaah. Kalau Allah anak awak tu solat jamaahnya. Awak kayak gitu bu, di rumah tuh di interogasi itu, lain sholat, lain ya, lima. Kalau nyomain tadi ya, lain jamaah. Kalau nak jamaah, suruh 27 kali. Kalau soalnya kan salah tuh, masa sholat maghrib 27 kali. Tapi begitulah cara mendidik. Kan cara mendidik itu banyak macam-macam. Nampak kok anak itu terbiasa dari ketek teraja-raja, lah gadang, tahu bau-bau, lah tuo, terubah tidak, kamati, jadi parangai. Biasa dari ketek dulu. Nyo kadang-kadang banyak alasan, nyo ketek rumah. Padiasa lah ibu jagoan pagi itu. Memang kalau ketek anak tu pas nyo meninggal, ndak ingin anak awak masuk surga dah. Penting bagi kita itu Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu jangan sampai ibadah anak-anak awak terabaikan. Dan itu nanti banyak, apalagi akhir zaman kok. Banyak itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah khawatir kamu, cemas, ragu, bimbang, ragu sekiranya ada di belakang-belakangmu anak-anak yang lemah termasuk ibadahnya. Kenapa? Awak tidak membiasakannya sewaktu dia kecil dulu. Jadi biasakan Bapak Ibu. Seandainya
malang tak dapat ditulak, mujuah tak dapat dirayah, malang tiba dia awak jam 3 malam rumah awak tawakah. Seandainya kah awak tak ingin dah, tapi kok malang tawakah rumah awak, anak je cucu sedang lalu babu awak padia selalunya atau bajagoan. Kau tak namanya jago nyo latih main layang tadi siang, main kelereng diangkek tak namanya angkek nyo barian badana dia benda digendong dielo untuk tu menyelamai anak-anak dari api di dunia tu. Itu caranya. Akini tadanga sorazan subuh, tadanga sorazan solat 5 waktu. Salatu khairum minan naum. Ayah jo mandih bagi datang ke suruh musalla. Anak bapa dia lalu tu jagoan. Tak usah jawab. Jawab seorang-seorang saya. Termasuk harian. Tu perlu tu. Makanya jalih-jalih jo anak tu. Kalau lari jagoan tu menyelamatkan nama itu. Kan seperti itu kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Jadi Bapak Ibu, jo solat ko memang awak berjalih-jalih jo nak solat ya. Batu ya, kalau ndak solat nanti awak dibakar. Iyo ya, iyo. Ambil tangan itu, bakar je korek api. Oh yang ni, itu api dunia baru tu mah. Itu caranya. Anak tu kadang-kadang kan perlu bukti loh bagai. Lain sawana tu ya, kau marilah. Dipanggang lah. Tujuan awak kan mendidik, bukan memangganginya. Daripada besok dia akhirnya dipanggang. Tak ada yang menolong tu. Kalau kini dipanggang masih ada yang menolong. Banyak tu. Jadi penting Bapak Ibu. Mari sama-sama kita. Banyak umat akhir zaman kau abai dengan ibadah. Tak peduli datang ke majlis ilmu. Kadang siap solat pulang langsung. Pas jam 6. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi oleh sebab itu puasa, solat, kemudian termasuk membuat manusia itu hamba Allah itu yang beruntung. Yang lain solat tarawih. Jadi tarawih jangan tinggal Bapak Ibu. Andai kan ada ibu tinggal seminggu atau kena halangan, besok hari lain awak bayi puasa tu dikado namanya. Malamnya ibu boleh tarawihan. Enggak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Itu yang mangkoma itu, mendirikan malam. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ini sepasang tu mansoma dengan mangkoma. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi jangan tinggal lo. Tetap. Kemudian termasuk yang terakhir, yang tidak baca Al-Quran dan tidak tunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah nanti itu panitia selalu mengingatkan itu, nyinyi itu. Jangan sampai abi rayu lo bayar zakat. Ado. Awak pernah ditelepon, makanya tahu awak. Buya, awak siap rayu kok? Ala rayu orang di Padang. Sekali hiru je awak. Oh lah rayu ya. Itu awak lupa bayar zakat fitrah kok. Ibu sedang lima di luar negeri sebenarnya kan. Itu lai boleh bayar zakat fitrah, lai je awak. Lai zakat je, ndak je. Begitu je, yo sebenarnya. Jadi jangan sampai abi rayuh lo bayar zakat. Dari segi hukum awal Ramadan sudah boleh. Segi hukum fikihnya wajibnya nanti akhir Ramadan menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Nah, barahnya itu nanti panitia yang akan menyampaikan. Kalau sunnahnya zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Orientasinya tu'matal masakin. Nah, ada sadonya tuh. Langsung kepada yang berhak menerima jadi melalui masjid, musola, panitia boleh. Nah, itu caranya. Silakan. Baik Bapak Ibu, bahan kok gitu. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas samawati wal ard. Ramadan seseorang tergantung antara langit dan bumi hatta yu'adil sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi jangan sampai lupa. Baik Bapak Ibu, demikian saja
Mudah-mudahan dalam penyampaian namo tadi kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang aluih, reno picik dek kurang kuning, atau masakan dalam biak mata, maafkan namo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita saling maaf memaafkan. Jadi ini adalah episode terakhir saya di sini. Herman Tanjung, udah mohon maaf, udah malam dulu ambo dak tiba doh. Pengganti do Pak Buya Israel, mohon maaf, itu Muhammad Syahdan, itu kader, itu anak cucu dari Bapak Ibu, anak awak yang nomor 2. Dan mohon doanya Bapak Ibu, cita-citanya mau ke Ummul Qura. Abangnya sekarang alhamdulillah sudah mendaftar ke Timur Tengah. Mohon doanya Bapak Ibu. 3 laki-laki, beasiswa ketiganya. Sekarang dia di Man Kota Baru, Padang Panjang, Man 2. Mohon izin Bapak Ibu, mohon doa. Yang no 3 belum pulang ini ledo. Masih program Hafiz Quran 30 juz. Belum pulang. Jangan sagal no Bapak Ibu. Kadang ada aja cemeh guys. Bacampan anak jauh-jauh. Ndak sayang jo anak dos. Nya doh itu bacampan anak jauh-jauh. Pondok mesti itu. Campaan kini dulu Bu, daripada ibunya campaan besok kapan panti. Panti ya? Ibu namua. Tuh. Awak berjale-jale sah. Ni orang-orang Cimeas tu harus dijauhi Cimeas itu. Itu caranya. Kalau ibu nak nama pisah jo anak, siap-siap ibu akan dipisahkan oleh anak. Itu caranya. Cak jale sah awak. Kalau di rumah awak ganas Bu. Nak besok pagi solat subuh ya. Iya ya. Kalau ndak bah, ayah angkek ke bak deh. Jadi senyum. Ndak jagoh dah ke bak tu. Masuk anda mbak tu mandi semua. Hari kabari kuihnya kancang dari awak tu mah. Dia tak kuih tu. Ui besok masuk dah ya. Ha itu ceritanya. Hukum tu membuat jerah. Kau ndak awak sayang ke anak tapi sayang tanggung. Itu caranya. Bu ya. Jadi mohon sekali lagi mendidik anak tu memang berbagai cara. Berbagai cara. Nampak kok anak awak tu bisa hal-hal yang sifatnya itu agama. Menyamai anak di zaman kini ko jo agama Bapak Ibu, jo agama. Kalau ndak ikut ko racun ko. Ndak tanggung ko dah. Iko lebih bahaya dari narkoba, candu namanya tu. Wah. Ibu ya. Ndak jadi jemai lah nak ibu nak apa dah. Saya kau risau lah. Awak jalan-jalan sampai kini anak ambo ndak bebalian apa itu. Kapan dibelikan udah kelas 3-nya ke petang untuk mendaftar ke Madinah baru. Kalau enggak. Itu dan kemarin tuh belum punya HP dia itu. Kalau ada HP kakek itu mah. Bakal caranya pinjam HP kakek. Wah, anak kau macam-macam punya. Udah HP jo ayah jo kakek. Wah, kakek masih ada aja. Jadi awak berjalan-jalan ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Gaya sudah yang itu. Sudah itu mendaru anak-anak awak dia, rusak anak awak dia. Jadi makanya sejak 2007 waleh Bapak Ibu, TV ndak hidup di rumah. Kita buka rumah tahfiz Al-Quran. Dengan itulah dia modalnya. Masuk ke Man Kota Baru tu Bapak Ibu 1.500 orang mendaftar seluruh Indonesia. Man Kota Baru tu. Diterima hanya 24. Alhamdulillah dia peringkat 9. Jadi jangan cemas pula. Mohon ke Allah. Itu kuncinya. Awak Allah. Oh tidak ada apa-apanya. Tapi mohon ke Allah. Insya-Allah Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang hafiz Quran, dia yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak yang bermasalah, itu panjang masalah tu. Masalah awak sendak habis dia hanya tiba boleh je lain. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, itu kan curhat saja, saling berbagi. Karena Allah izinkan kita untuk itu, makanya kita sampaikan supaya awak sama-sama dalam mendidik dan membina anak-anak bangsa ini. Karena itu anak titipan Allah dan amanah. Amanah itu kan sangat luar biasa, itu berat Bapak Ibu. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Karena itulah kelemahan kita sebagai manusia biasa. Semoga Allah ampuni dan maafkan kita. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya